Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidina Zahra Arianto. Saya dari kelas 4B ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang sebab, tujuan, peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin meningkat dan ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy. Hal ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy setelah wafatnya dua pelindung Nabi, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, di mana dua pelindung Nabi ini sangat besar jasanya kepada dakwah Islam. Tahun wafatnya kedua pelindung Nabi ini dinamakan tahun kesedihan atau Amul Husni. Saat Nabi Muhammad sedang berduka, kaum kafir Quraisy semakin memusuhi dan makin tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa karena sudah tiadanya dua pelindung Nabi akan lebih mudah disakiti dan dianiaya. Karena sebab itu Nabi Muhammad pun memutuskan untuk hijrah ke Taif dan menginginkan agar hidup aman, tentram, dan damai, dan bisa menyebarkan agama Islam. Tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Taif: yang ke-1, menghibur diri yang sedang berduka. Yang kedua, berlindung dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, menyiarkan dakwah Islam. Peristiwa hijrah ke kota Taif. Nabi Muhammad selain mencari perlindungan dari kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya untuk berdakwah bersama Rasulullah. Nabi Muhammad menempuh perjalanan ke Taif selama 4 hari dengan berjalan kaki bersama bekas budak yang bernama Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad jalan selama 4 hari di bulan Syawal di tahun 10 kenabian. Di Taif, Nabi Muhammad bertemu dengan 3 orang bersaudara, yaitu yang bernama Abu Jalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, Habib bin Amr bin Umair. Nabi Muhammad menjelaskan maksud dan tujuannya pergi ke Taif, tetapi maksud dan tujuan Nabi Muhammad ditolak dengan tegas oleh 3 bersaudara ini. 3 bersaudara menyuruh budaknya dan anak-anak untuk mengusir Nabi Muhammad serta Zaid bin Haritsah, sekalian melempari batu. Karena lemparan tersebut, Nabi Muhammad terluka di bagian kaki yang lumayan parah. Melihat kejadian tersebut, Zaid bin Haritsah tidak kenal diam. Zaid bin Haritsah pun berusaha melindungi Nabi dari batu-batu tersebut walaupun badannya ikut terluka. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah berlari dan beristirahat di kebun anggur milik Utbah dan Saibah bin Robi'ah. Nabi Muhammad pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Utbah tersebut melihat kejadian itu dan hatinya pun tergerak. Anak Utbah tersebut memanggil budak, yaitu bernama Adas. Adas pun disuruh oleh anak Utbah tersebut memberikan setangkai anggur. Nabi Muhammad pun menerima setangkai anggur tersebut dan ingin memakannya. Sebelum ingin memakannya, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adas pun
terheran karena sebelumnya belum pernah mendengar kalimat tersebut. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Adas. Adas berasal dari mana dan agamanya apa? Adas pun menjawab pertanyaan Nabi. Adas menjawab bahwa agamanya adalah Nasrani dan dia tinggal di Irak. Kemudian Nabi pun menjelaskan bahwa Irak adalah tempat dakwah Nabi Yunus, dan Nabi pun membacakan Al-Quran surat Yunus. Adas pun baru menyadari bahwa di hadapannya itu adalah seorang nabi, dan Adas dinyatakan memeluk agama Islam. Setelah beristirahat selama 10 hari di kebun anggur milik Utbah dan Saibah bin Robi'ah, Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah memutuskan untuk balik ke kota Mekah. Di pertengahan jalan, Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk memberi hukuman kepada penduduk Taif. Cara menghimpit penduduk kota Taif dengan 2 gunung. Namun Rasulullah menolaknya dan mendoakannya agar diberi jalan yang lurus dan benar. Setibanya di kota Mekah, Nabi Muhammad mengirimkan Zaid bin Haritsah kepada Mut'im bin Adi agar diberi perlindungan. Mut'im bin Adi pun mengirimkan anak-anaknya untuk menjemput Rasul dan balik ke kota Mekah dengan selamat. Sekian presentasi saya. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.